Saya bawakan materinya yang berjudul strategi trading simple nih menggunakan indikator moving average ya. Ya itu ini fokus kita pada analisa teknikal ya tentunya untuk sore kali ini. Oke, sebelum sesi dimulai, mungkin saya akan membacakan sedikit rules ya untuk Bapak Ibu Sobat Breeders yang hari ini join di Education Series. Yang pertama itu bisa join menggunakan nama lengkap ya sesuai dengan yang registrasi. Kemudian juga nantinya kita sediakan sesi tanya jawab. Itu Bapak Ibu Breeders bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibawa. Kemudian untuk menjaga kenyamanan bersama, Bapak Ibu diharapkan menjaga ketertiban selama berlangsungnya acara, menuliskan kalimat yang sopan, dan juga dilarang merekam materi webinar untuk disebarluaskan dan admin berhak mengeluarkan eh, peserta yang melanggar peraturan webinar sore kali ini. Jadi itu dia beberapa hal ya rules yang harus kita taati bersama-sama. Oke, pada webinar sore kali ini kita membahas tadi terkait teknikal, judulnya sih strategi trading simple menggunakan indikator moving average. Bersama narasumber kita Kang Toto. Kang Toto, saya cek dan recheck dulu nih. Kang Toto sudah tersambung. Ya, halo Mbak Intan. Selamat sore Sobat Trader semua. Oke, sudah tersambung ya. Langsung saja kita tanya dulu mungkin kabarnya nih. Kang Toto apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga juga Sobat Trader semua posisi dalam keadaan baik ya. Dan juga tradingnya lancar. Itu aja Mas. Intan. Siap, amin. Oke, tadi sudah disampaikan di awal sore kali ini kita bakal bahas analisa teknikal ya Kang Toto ya, yang Betul. simple itu menggunakan indikator moving average ya. Boleh di-spill dikit nih Kang Toto, moving average-nya. Ya, kaitan untuk sore hari ini kita akan sedikit ini series ya dari series yang sebelumnya. Jadi Sobat Trader saksikan terus series ini akan terus berjalan ya. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan indikator khusus moving average. Ya, moving average ini sangat sering digunakan oleh setiap analis. Jadi ini sangat penting dan dasar untuk kita ketahui dalam analisa teknikal. Jadi sobat trader jangan skip ya, terus lanjut mungkin sampai selesai Mbak Intan dan sobat trader. Siap, kita pantengin sama-sama nih Bapak Ibu Sobat Traders untuk materi moving average-nya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Kang Toto bisa memulai presentasinya. Untuk waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih izin ya. Oke, apakah sudah muncul sobat trader dan Mbak Intan? Sudah, Kang Toto mungkin bisa di full screen ya. Nah, oke sip. Oke, ini rangkaian series sobat trader ya. Jadi serangkaian series Edupes ini mulai dari teknikal, fundamental ya. Nah, kita kali ini di teknikal lanjutan nih teman-teman ya. Dikaitannya dengan indikator. Nah, indikator ini kan banyak banget ya. Minggu kemarin kita bahas sedikit beberapa indikator. Nah, ini kita khusus hari ini kita bahas terkait dengan indikator moving average. Jadi apa itu moving average ya dan tujuannya apa? Hitungannya bagaimana? Nah, kita coba ulas ya teman-teman ya. Pengertian dari moving average sendiri nih teman-teman ya, adalah garis yang didapat dari perhitungan harga sebelum hari ini ya, yang menghitung pergerakan harga rata-rata ya dari suatu pasar dalam rentang waktu tertentu. Jadi moving average ini contohnya ya, dia bergerak suatu saham nih, ya kan? Dia bergerak kan, naik turun ya. Nah, dihitunglah harga rata-ratanya. Itu. Jadi simpelnya ini moving average itu harga rata-rata. Nah, rentang waktu yang digunakan itu macam-macam ya. Sesuaikan sama keinginan kita juga boleh gitu. Tapi aturannya
Di sini ada 4 ya, ataupun nanti 5 yang terakhir yaitu di 200. Ya, yang pertama yaitu 5 hari ya, atau moving average 5 hari. Artinya dalam waktu seminggu itu kan ada 5 hari kerja ya, Senin sampai Jumat ya. Nah, kita rata-ratakan nih, jadi kalau kita gunakan moving average 5, itu artinya data 1 minggu terakhir ya, gitu. Atau 5 hari terakhir ya, 5 hari candle gitu. Nah, ini rentang waktunya paling kecil ya, dalam pengertian biasanya kalau teman-teman menggunakan moving average 5 hari, ini biasanya digunakan untuk yang trading jangka pendek ya. Yaitu jangka pendek dalam pengertian mungkin lebih ke TikTokan ya. Mm-mm. Atau mungkin bakal buat besok nih cocok juga nih kita gunakan moving average 5 hari. Yang kedua itu ada rentan waktu 20 hari atau 1 bulan ya dalam kalender nih teman-teman. Ya kan? 20 hari kerja atau 1 bulan kalender. Nah, dalam hal ini jauh lebih panjang ya dibandingkan 5 hari gitu. Nah, yang ketiga itu kita gunakan moving average 60. Ini artinya 60 hari kerja atau rentan waktunya 3 bulan. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk swing ya 20 sama 60 nih. Nah, selanjutnya yaitu ada 120 hari atau 6 bulan ya, teman-teman ya. Nah, bisa juga nanti gunakan yang MA 200. MA 200 ini biasanya 1 tahun ya, teman ya. Nah, moving average ini tujuannya sebetulnya buat apa sih? Ya, eh, dari kita di sini bisa melihat bahwa fungsi moving average ini yang pertama yaitu mengidentifikasi tren. Ya, jadi dengan terlihatnya harga rata-rata, ya kan, kita bisa melihat posisi trennya langsung terlihat tuh. Ya, ini contoh di sebelah kiri nih, ya sobat trader ya. Di sebelah kiri ini terlihat posisinya yaitu posisi downtrend ya teman-teman ya. Nah, ini posisinya adalah downtrend. Bentar ya. Oke ya, ini turun nih sobat trader ya. Ini downtrend. Nah, setelah dia ketika dia downtrend, maka MA moving average-nya itu di atas ya. Jadi ciri-ciri dia downtrend itu ketika dia breakdown posisi moving average-nya ya. Sedangkan dia ketika break up ataupun dia moving average-nya lagi di bawah ya, di bawah candle, maka posisinya dikategorikan sebagai uptrend. Nah, ini terlihat dari saham Astra International ya, teman-teman ya. Jadi dia ketika dia breakdown ya di harga ini, bentar ya, kita halangin ya. Nah, ketika dia breakdown MA-nya di sini, ini kita gunakan MA 60 ya. Jadi dalam waktu 3 bulan nih, rata-rata 3 bulan ya. Nah, dia breakdown di garis ini bisa jadi support dan resisten ya teman-teman ya. Dia break dan dia gagal ya untuk break up kembali, maka ini terus akan turun ya. Dia turun sampai ke bawah titik ini dan dia mencoba untuk break up. Dan ini break up-nya berhasil ya di MA 60-nya, tapi dia gagal kembali ya, turun kembali, dan dia break up kembali nih. Atau apa break kedua ya, break kedua ya. Nah, ini dia kembali posisi uptrend. Nah, untuk yang selanjutnya dia mencoba untuk menguji lagi nih moving average 60-nya ya. Tapi dia mantul di area ini dan kembali uptrend. So, jadi perbedaan apa fungsi dari moving average yang pertama itu mengidentifikasikan tren suatu saham. Jadi saham itu kategori turun ataupun naik ketika berada di atas maupun di bawah moving average ini gitu. Dan ini valid ya teman-teman, artinya cukup bagus, artinya dipercaya ya secara umum indikator ini ya diakui juga ya teman-teman ya. Dan menarik saya kira untuk moving average ini ya. Yang ke selanjutnya fungsi moving average ya teman-teman ya. Ini mengetahui kapan pembalikan tren terjadi. Ya, tadi kan mengkonfirmasi itu artinya oh dia lagi di tren downtrend nih atau dia lagi uptrend gitu ya.
Nah, sekarang sebagai eh, kapan ya titik pembalikan tren terjadi? Artinya ketika dia ada break up ya di moving average ini, maka konfirmasi dia akan berubah tren ya. Nah, ini terlihat dari saham GGRM nih teman-teman ya. Di GGRM kita gunakan moving average ini yaitu MA20 nih teman-teman ya. Jadi kita gunakan MA20 ini jauh lebih kecil ya tadi dibandingkan yang tadi eh, MA60. Nah, kita gunakan ini di MA20. Nah, di sini terlihat nih ketika dia breakdown ya di MA20 ini kecenderungan dia turun ya. Dan dia menguji beberapa kali sebetulnya di sini untuk kembali break di atas MA20-nya. Nah, secara umum ini posisinya masih downtrend ya. Nah, kapan dia ada tren pembalikan arahnya terjadi? Dia ketika nge-break up ya. Break up di MA20-nya. Nah, ini terjadi di sini ya teman-teman ya. Dia konsolidasi beberapa saat. Setelah itu break. Mungkin ini volumenya juga naik ya. Naik signifikan saya kira. Nah, dia kembali menguat cukup signifikan. Nah, maka titik kritik ini ya di MA20 ini juga menjadi penting ya. Dia coba di sini untuk coba di break up ya. Ini juga sama break up. Tapi candle selanjutnya dia merah yang ini ya. Nah, candle yang ini dia butuh beberapa candle apa untuk kembali dia downtrend ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa kali diuji coba dia untuk break up MA20 ya, tapi gagal ya. Akhirnya dia kembali turun. Nah, ini konfirmasi dia untuk break konfirmasi dengan cukup meyakinkan ya. Candle selanjutnya juga hijau nih. Jadi menguatnya cukup signifikan. So, jadi fungsi moving average di sini membantu kita ya untuk mengetahui ini kapan pembalikan arah terjadi. Dan ini bisa jadi patokan untuk menentukan support maupun resisten teman-teman ya. Selanjutnya apa ya untuk fungsi dari moving average ini teman-teman. Nah, yang ketiga di sini menentukan posisi support dan resisten. Tadi sudah saya singgung ya teman-teman ya. Nah, ini bisa menjadi titik support dan resisten. Nah, ini posisinya ketika mungkin ada pergerakan yang cukup sideways ya teman-teman ya. Jadi apa arah sahamnya ini lebih kecenderungan di area sideways ya atau konsolidasi. Nah, ini kan kita agak bingung ya menentukan titik supportnya. Nah, kita bisa gunakan di sini MA60. Jadi intinya penggunaan MA ini rentangnya tadi ya MA5, MA20, MA60 dan 120. Penggunaannya disesuaikan saja. Ini kalau teman-teman tujuannya buat eh, swing ya, cocoknya kita gunakan MA20 dan 60. Tapi kalau lebih jangka panjang bisa gunakan yang 120. Tapi kalau untuk jangka pendek, teman-teman bisa gunakan MA5 ya sebagai titik support dan resistennya. Itu. Jadi tergantung penggunaannya ya. Jadi kalau mau tujuannya buat investasi ya kita gunakan jauh yang lebih simpel ya atau yang jauh lebih rentangnya jauh lebih luas ya lebih lama gitu. Nah, di sini terlihat nih teman-teman ya ada titik di mana support dan resistennya ya. Jadi ketika dia berada di mendekati ya garis MA ini MA60 ini, nah dia kecenderungan akan mantul ya. Tapi ketika dia break ya ya break breakdown dan mungkin ditambah juga volume yang naik ya. Ini saya nggak ada volumenya, tapi nanti kita coba tambah volume untuk meyakinkan bahwa ini konfirmasi breakdown maupun break up-nya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa mengindikasikan titik support dan resistennya. Jadi ketika menyentuh ini kita spekulasi buy ya di sini ya. Dia kembali menjauh, mungkin targetnya di sini teman-teman ada di sesuaikan saja berapa persen dari titik kenaikan ini. Nah, dia mendekati lagi nih teman-teman bisa coba untuk buy lah. Seperti itu ya. Jadi membantu kita dalam menentukan titik support dan resisten.
Selanjutnya yang keempat nih teman-teman ya, itu fungsi moving average itu sebagai signal itu buy and sell. Jadi memberikan keputusan kepada kita ya sebagai investor untuk apakah ini harus jual atau beli gitu ya. Dan kita gunakan di sini minimal dua moving average ya. Dua moving average yaitu moving average 20 dan 60. Kalau tadi ini hanya satu ya moving average-nya ya. Nah, ini menjadi titik ya tertentu. Tapi kita kalau gunakan dua, ini di sini ada yang namanya dead cross dan juga golden cross. Yaitu titik di mana pertemuan antara kedua moving average gitu. Jadi teman-teman warnanya nanti dibedain ya antara yang MA20 dan MA60 itu dibedakan warnanya. Nah, ketika ada titik seperti ini, ya kan, dia mungkin ada crossing, ya cross ya, silang ya. Nah, ini ada indikasi dead cross maupun golden cross. Tinggal kita lihat di sini titiknya berada di atas maupun di bawah ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang dead cross itu ketika posisi lagi di atas ya, terus dia candlenya ini dia breakdown. Breakdown itu artinya dia nge-break ke bawah ya. Jadi berada di bawah garis moving average ya, 60 maupun 20. Dan ketika itu dia crossing ya, crossingnya itu jadi di sini ya MA apa MA 60-nya itu berada di posisi atas ya. Sedangkan MA 20-nya itu di bawah. Nah, ini indikasi bahwa dia terjadi yang namanya dead cross ya, dead cross. Jadi yang jangka pendeknya tuh jauh lebih bearish ya dibandingkan dengan yang hijau ini. Nah, ketika dia posisinya kebalik ya, dia MA 20-nya ini dia ngebreak ke atas, di atas MA 60 ya kan. Terus candlenya semua berada di atas itu, maka ini indikasi ya di mana terjadi yang namanya golden cross. Jadi golden cross ini kita buy ya, rekomendasikan untuk buy ya. Bahwa artinya jangka pendek ya jauh lebih dominan ya. Jadi artinya dia kenaikannya jauh lebih signifikan nih teman-teman. Ya, makanya kita yang namanya golden cross gitu ya. Iya, jadi ada dua ya. Ada dua, yaitu ada dead cross ya. Dead cross itu ketika di MA 20-nya ya, berada di bawah MA 60. Dan ini ada titik persilangan di mana candle berada di bawah ya, moving average tersebut. Sedangkan ketika golden cross ya, ini terlihat MA 20-nya di atas MA 60 dan candle berada di atas semua moving average gitu. Nah, ini indikasi dia mau uptrend gitu. Ya, ini membantu kita ya dalam memberikan posisi buy and sell-nya teman-teman. Nah, selanjutnya ya dalam hal ini kita langsung ke jenis-jenis moving average ya. Jadi moving average ini ada tiga jenis ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu SMA, yang kedua adalah MA, dan yang ketiga adalah WMA. Ya, SMA ini apa, Pak Toto? SMA ini yaitu simple moving average ya, simple moving average. Sedangkan MA yaitu exponential moving average ya. Dan yang terakhir yang WMA ini adalah weight moving average ya. Nah, indikator-indikator ini pada umumnya sama ya. Hanya terletak perbedaannya dari sisi semutnya ya. Mungkin kalau simple itu di sini ya, dia rata-ratanya sama ya. Setiap hari dihitung sama itu. Dari cara penghitungannya saja. Nah, kalau WMA itu dilihatnya semakin panjang, maka yang data terakhir itu tidak kuat datanya ya. Jadi dia lihatnya dari sisi jangka panjangnya. Sedangkan untuk eksponensial dia melihatnya dari sisi data yang terakhir yang paling kuat gitu. Itu perbedaan di antara tiga MA ya.
Jadi nggak cuma moving average tapi ada simple, eksponensial, dan weak moving average ya. Nah, di sini untuk SMA itu di sini disebutkan bahwa fake signal ya. Jadi minim fake signal karena pembuatan setiap hari ya. Nah, tapi di sisi ini untuk SMA juga sama ya. Apa ada kelemahannya yaitu dia jauh lebih lambat ya. Jauh lebih lambat untuk menentukan pergerakannya. Nah, sedangkan yang WMA ini lebih cepat nih dan sensitif ya terhadap pergerakan harga. Karena pemberian pembuatan perhitungannya ini lebih berat pada periode tertentu. Nah, tapi di sini ada kelemahannya juga ya teman-teman ya, cenderung lebih sering menunjukkan back signal. Ya artinya kita kombinasi saja nih teman-teman ya. Tapi kalau yang masih bingung, cukup gunakan tadi ya moving average saja. Moving average yaitu ada kita kalkulasikan saja ya, ada 4 yang moving average 5 hari, 20 hari, 60 dan 120. Itu. Baik, mungkin kita langsung saja ya ke posisi ininya prakteknya bagaimana cara penggunaan dari moving average itu sendiri nih teman-teman. Karena kalau tanpa praktek kita bingung ya tetap ya. Kita langsung lihat saja di sini teman-teman ya. Ada yang masih bingung cara membuka chat ya teman-teman ya. Saya ulangi cara membukanya nih teman-teman tinggal klik di sini di bagian analisis ya. Pastikan login dulu. Sudah selesai nanti tinggal pilih di sini trading view chart ya teman-teman ya. Nah, trading view chart nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, tampilan awal mungkin hitam seperti ini ya. Nah, disesuaikan saja kalau teman-teman nyaman seperti ini ya sudah. Tapi kalau nyamannya warna putih tinggal diganti di sini. Kita freshnya diganti ya, backgroundnya jadi warna putih. Terus vertical grid line-nya kita warna putih juga. Yang horizontal kita warna putih juga. Nah, ini jauh lebih terang ya. Dan garisnya jauh lebih terlihat nanti. Nah, cara menggunakan memunculkan indikatornya gimana sih? Nah, pertama-tama teman-teman gampang ya. Di sini ada yang namanya plus indicator. Artinya kita tambahkan indikator. Ya, ini klik saja di sini. Tulis di sini moving average ya. Moving average-nya kok banyak nih di sini ya. Ada eksponensial, ada yang weak ya teman-teman ya. Terus ada adaptif, ada hammer. Ini bingung nih. Yang biasa aja dulu ya teman-teman ya. Kita gunakan yang biasa dulu. Oke, kita klik ya. Contoh kita mau tampilkan beberapa moving average nih. Ada 4 ya. Sesuai yang di teori yang tadi. Yaitu 5, 20, 60, dan 120. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kok 9 semua nih? Nah, ini tinggal diganti nih teman-teman. Jangan bingung ya. Untuk yang warna biru kita mau yang 5. Oke, ini kita gunakan yang 5 ya. Jadi tinggal diganti nih. Klik yang cara menggantinya gimana? Nah, ini klik yang pengaturan atau setting di MA9 ini ya. Nah, ini kita ganti angkanya jadi 5. Itu. Nanti dia akan berubah jadi MA5 ya, teman-teman ya. Terus yang bawah kita ganti juga nih. Kita ganti jadi 20 ya. 20. Oke, berarti ini yang warna apa? Yang warna oranye ya. Nah, yang bawah yang biru muda ya. Ini kita ganti juga jadi 60. Oke, sedangkan yang kuning yang terakhir ini kita ganti 120. 120. Oke ya. Nah, ini terlihat nih teman-teman gambarnya jadi seperti ini. Jauh lebih jelas ya. Jauh lebih jelas. Nah, di sini terlihat tadi bahwa fungsi dari indikator ya beberapa salah satunya adalah pembalikan tren ya teman-teman ya, adalah pembalikan tren. Nah, di sini terlihat nih ya. Kalau kita lihat trennya saat ini ya,
Medco secara umum masih posisi uptrend ya, karena dia masih di atas ya semua moving average ya. Entah itu MA5 ya, masih di atas MA5, MA20 juga masih di atas di sini ya, yang warna oranye ini ya. Dia sempat breakdown ya di tanggal berapa? Tanggal 3 Oktober ini ya, beberapa candle cukup dalam ya, tapi dia kembali menguat dan saat ini berada di atas semua MA itu. Nah, di sini terlihat ya ada beberapa support dan resistennya. Nah, ini kita bisa gunakan support dan resisten di menggunakan moving average ya. Oke, kita lihat dulu dari sisi tren ya, teman-teman ya. Tadi fungsinya untuk melihat tren ya. Oke, kita coba garis ya. Kapan konfirmasi trennya ya? Ini kalau kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini hapus dulu. Trennya itu dia ketika dia ngebreak ini ya. Ini sangat konfirmasi di sini teman-teman. Ya, dia ketika ngebreak di ini ya di sini ini kembali menguat ya. Ya uptrend sekali nih. Jadi konfirmasi Medco menguat itu ketika dia break ya. Ini di sini yaitu ngebreak MA20 ya. Dia dan juga MA5 ya di sini teman-teman ya. Nah, ini konfirmasi break dalam jangka pendek ya, seperti itu. Tapi untuk jangka panjangnya sebetulnya dia sudah ngebreak ya dari bulan Juli nih, 20 Juli dia ngebreak ya, udah di atas MA60 ya di sini ya. Dia berada di atas MA60. Nah, ini udah masuk kategori untuk jangka panjangnya dia menguat ya. Tapi jangka pendeknya juga masih ada indikasi ya dia ngebreak ya. Tapi di sini masih di bawah MA 120 ya. Ini garis yang kuning ini. Artinya secara jangka panjang sekali ya, ini masih di bawah downtrend. Nah, dia ketika di atas semua MA, nah ini indikasi ketika dia balik posisi uptrend gitu. Jadi ini di sini sudah terlihat nih posisi uptrendnya udah terlihat ya teman-teman ya. Ya, ketika dari tanggal 25 Juli nih. Ini konfirmasi semua ya. Dia break MA 120 juga gitu. Nah, ini terlihat juga di sini ditambah volume ya. Lihat volumenya juga menguat cukup signifikan ya. Ini indikasi bahwa ada permintaan kuat ya di sini untuk kembali lanjut menguat gitu teman-teman. Nah, saat ini gimana? Untuk saat ini kalau kita perhatikan dia masih cukup uptrend ya teman-teman ya. Masih cukup uptrend. Nah, targetnya di berapa? Nah, untuk target kita balik ke teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa 5% udah cukup cuan ya sudah dilepas. Tapi kalau masih belum atau masih berada di atas MA mau di hold silahkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini inilah yang menjadi titik support dan resistennya. Sorry, ini di sini titik support ya terdekat ya. Jadi untuk Medico ini terlihat dia ada support kuat ya di sini MA20 dan MA5 ya. Itu pas di sini ya di harga ini yaitu di 1.500 ya. Dan ini mau terjadi yang namanya golden cross ya. Ini terlihat nih MA20-nya dia mau ke bawah ya. Sedangkan MA5-nya ke atas. Ini juga indikasi mungkin kayak seperti ini nih. Ada penguatan ya. Jadi berada MA5-nya itu di atas MA20 nih. Nah, ini nah kalau dead cross tuh seperti ini yang ini nih ya. Terlihat dead cross di sini. Ini sama juga ya. Ini golden cross ada penguatan. So, jadi sekarang untuk Medco gimana? Mungkin teman-teman boleh nunggu di support ya di 1.500 spekulasi buy atau sekarang juga bisa spek buy ya. Spek buy. Nah, nanti tinggal dicermati nih harga minyaknya gimana. Nanti ketika harga minyaknya menguat dan Medco mungkin akan melanjutkan lagi kenaikan. Nah, targetnya disesuaikan ya. Kalau teman-teman udah paham nih, bisa cek di sini resistennya ya. Harga tertinggi kemarin tuh ya.
di 1690 ya. Ini untuk harga tertinggi Medco ya. Untuk yang candle maupun yang boleh yang ekornya ya. Itu. Jadi untuk Medco masih cukup uptrend. Yang mau hold silahkan hold ya. Targetnya disesuaikan saja. Oke ya, coba kita ganti selain Medco. Kita ganti gunakan saham apa nih Bapak Ibu ya. Oh, di sini contohnya Antam nih ya. Oke, Antam. Ya, untuk Antam nih masih downtrend ya. Secara tren dia masih downtrend. Tapi jangka pendeknya ya, jangka panjangnya nih karena masih di bawah MA60 ya. MA60-nya itu di sini nih teman-teman di 1900 ya. Sedangkan yang MA120-nya itu di kisaran 1960 gitu. Nah, nah ini secara jangka panjang masih downtrend, tapi jangka pendeknya dia sudah di melewati MA5 dan MA20. Ini bagus nih buat swing ya. Buat swing saya kira masih cukup menarik nih. Nah, supportnya di berapa? Ya di sini posisi MA ini ya. Dan ini untuk MA5-nya juga ada indikasi mau terjadi golden cross juga ya, teman-teman ya. Dia MA5-nya ini mau di atas MA20 nih. Mudah-mudahan terjadi di sini dengan volume nanti yang menguat ya. Jadi indikasi Antam mau kembali menguat. Karena kalau kita lihat harga emasnya juga cukup bagus ya. Udah berada di atas 1.900 lagi dolar itu. Terlepas dari itu secara teknikal ya teman-teman ya. Dia masih ada resisten juga di sini ya. Nah, ini candlenya juga cukup menarik ya. Mudah-mudahan nih besok bisa lanjut atau di atas 1860 nih justru ya. Harga tertinggi yang terjadi ini 10 Oktober nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa bisa menyimpulkan nih trennya masih turun jangka panjang tapi jangka pendeknya dia menguat ya. Nah, bisa dilihat juga nih resistennya di mana Pak Toto. Ini kalau mau teman-teman masih santai ya, artinya teman-teman holdnya agak lama gitu ya. Nah, ini targetnya di MA 60 aja nih. MA 60 yaitu di 1910 gitu. Nah, nanti ketika dia nge-break up lagi kita beli lagi. Nah, tapi kalau dia breakdown ya udah kita lepas gagal ya, gagal break ya. Karena ini berat saya kira Antam untuk sementara mungkin targetnya ke 19 dulu ya teman-teman ya 19. Tapi ketika dia break up nih volumenya naik bisa beli lagi gitu. Nah, target selanjutnya di berapa? 1960 ya. Nah, jadi ini bisa jadi resisten dan support yang menarik nih gitu. Selain tadi juga terlihat dari sisi konfirmasinya ya seperti itu. Mungkin satu contoh lagi ya di banking ada BBNI nih teman-teman. BBNI gimana? Ah, BBNI terlihat ya masih uptrend ya teman-teman ya. Tapi dia lagi nguji nih, nguji MA20 teman-teman. Nah, ini hati-hati yang punya BNI ya. Ketika dia break dia di level 5.100 atau di MA20-nya ya di sini ya. Nah, ini dia kecenderungan akan turun. Tapi kalau dia mantul di area ini, nah ini kemungkinan dia akan lanjut menguat. Apalagi dia di atas MA5-nya ya, yaitu 5.200. Baiknya sih mending nunggu dia break di di atas MA5 yaitu 5.200 teman-teman ya. Jadi untuk dari sini saja teman-teman udah nggak perlu menggunakan indikator yang lain udah cukup bisa menyimpulkan ya bahwa trennya naik atau turun terus ini kira-kira arahnya mau kemana gitu sudah bisa melihat. Nah ini tambah volume ya volume. Nah, nanti volume artinya tuh mengkonfirmasi gitu ketika dia contohnya nih sekarang BBNI 5.100 ternyata closingnya hari ini contohnya nanti dia di 5.050. Nah, teman-teman jangan beli dong karena kan dia udah breakdown ya. Ditambah volumenya mungkin nanti ada mengalami penguatan contohnya. Nah, itu teman-teman jangan beli. Kalau udah tahu kayak gitu jangan dulu beli. Nanti belinya kapan? Ya tunggu aja di level support kuat dia di MA60 ya.
mending nunggu di sini di 4.700. Ataupun teman-teman kalau mau beli BNI ya nunggu break aja di atas 5.200. Karena secara teknikal ya kalau dia break atas 5.200, ini kemungkinan akan lanjut menguat nih teman-teman. Bisa jadi dia bikin harga tertinggi baru ya seperti itu. Jadi dengan melihat MA ini ya, indikator moving average ini cukup menarik. Cukup bisa kita simpulkan ya teman-teman ya. Nah, kita coba yang terakhir mungkin ya. Ada bahas sedikit terkait dengan EMA ya. EMA berapa nih? EMA 20 ya contohnya ya. Jadi exponential moving average ya. Kita coba gunakan. Tulis aja di sini moving average. Kita cari yang eksponensial. Nah ini ya, eksponensial. Nah ini 9. Kita ganti ya jadi 20 deh. Terus kita ganti warnanya ya. Ini mungkin jadi warna apa nih? Warna hijau ya teman-teman ya. Warna hijau ya. Ah, ini bedanya apa dengan yang moving average biasa yang 20? Ini sama-sama 20 ya. Ini kalau kita lihat nih. Nah, ini jauh lebih smooth ya yang eksponensial ya. Jauh lebih smooth dan dia selalu kisarannya berada di atas ya MA 20-nya. Nah, ini jauh lebih smooth dan bisa juga gunakan ini nggak apa-apa. Mau gunakan MA 20, mau gunakan moving average 20 yang biasa nggak apa-apa. Nah, ini hanya ada perbedaan sedikit ya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini MA 20-nya dia berada di 5.100, sedangkan MA 20-nya di 5.088 atau 5.075 ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan 25 poin ya seperti itu. Jadi nanti perbedaannya apa ya? Itu tadi pengukurannya ya, pengukurannya. Nanti yang paling akurat mana? Ya terserah teman-teman. Kalau teman-teman cocok di MA menggunakan EMA, exponential moving average, silakan. Kalau cocok saya gunakan cukup moving average aja, silakan. Mau yang SMA juga sama, simple moving average juga sama. Ini semuanya hampir sama kok. Cuma yang ngebedainnya eh, sedikit ya, mungkin 25 poin tergantung jadinya. Contoh kita masukkan lagi ya untuk membedakan kita ada moving average tadi yang wake ya. Yang wake ini sama kita ganti 20 agar teman-teman tahu perbedaan detailnya ya. Waduh. Warnanya kita ganti. Kira-kira warna apa nih, teman-teman? Warna merah cerah ya. Coba. Oke. Nah, ini sama nih, hampir sama ya, tapi agak jauh ya yang wake ya. Yang wake karena melihat dari sisi harga terakhirnya ya. Nah, ini udah kalau yang wake itu berapa nih? 5.150 ya. 5.150. Artinya jauh lebih di atas ya, di atas EMA maupun MA ya, itu. Jadi ada perbedaan dari caranya ya, tapi saya kira nggak terlalu signifikan sekali ya. Seperti itu mungkin Mbak Intan untuk edukasi sore hari ini saya kembalikan ke Mbak Intan selaku moderator. Baik, terima kasih Kang Toto. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Semoga tadi bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk menunjang trading maupun investing dari sobat trader semua ya menggunakan Mm-mm. aplikasi Braze. Tapi kalau kita simak bersama tadi memang ini cukup menarik satu indikator aja moving average gitu ya bisa bermanfaat untuk banyak hal. Contohnya tadi bisa menentukan tren seperti itu, kemudian juga bisa menentukan support dan resisten, kemudian juga kita bisa melihat kalau misalkan ada sinyal pembalikan arah, kemudian juga untuk sinyal beli dan jual, seperti itu ya untuk satu indikator. Kemudian juga ini tentunya secara analisa teknikal sangat membantu nih untuk sobat trader misalkan ingin
apa namanya melakukan analisa teknikal baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang ya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi sharing dan tanya jawab nih Kang Toto. Ya, Kebetulan sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Ibu atau Bapak Agni ya. Mungkin minta dibantu, boleh tolong dianalisa moving average untuk saham Bank BNI dan untuk saham Inco. oke, baik. Em, dari Pak Agni ya, mungkin ya. Siap. Ini khusus nih untuk BNI ya. Tadi udah kita bahas Pak Agni dan Sobat Brader. Jadi untuk BBNI kesimpulannya ya secara tren masih uptrend, tapi untuk jangka pendek dia menguji ya posisi support kuat yaitu di MA20. Jadi saran saya yang sudah punya bisa kita lepas dulu ya sebagian ya kalau belum yakin. Tapi dia ketika dia di bawah 5.100 ini indikasi dia kembali untuk downtrend ya jangka pendeknya ya. Nah, yang mau masuk masih wait and see dulu. Lebih baik menunggu dia ngebreak di level MA2 MA5-nya yaitu 5.200. Nunggu di atas 5.200. Ini jauh lebih aman untuk masuk ya di BBNI. Itu secara teknikal untuk BBNI-nya ya. Eh, yang kedua adalah Inco. Inco ini saham tambang ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan relate dengan harga nikel. Teman-teman ya, kalau kita lihat harga nikelnya juga masih kecenderungan masih di 18.000 ya, masih cukup rendah. Nah, kalau lihat Inco juga sama ya, dia mengalami penurunan ini dari bulan Agustus ya, puncaknya di 6.800 dan saat ini dia di 5.600 ya. Jadi ada penurunan kisaran 1.000 lebih ya teman-teman ya. Dan saat ini masih downtrend untuk jangka menengahnya, panjangnya. Tapi kalau jangka pendek nih ada mengalami penguatan ya. Dia sekarang udah di atas MA 20. Tetapi ini belum terjadi golden cross ya antara MA5 dan MA20. Nah, golden cross yang mau nunggu boleh atau yang spekulasi cicil buy juga boleh untuk saham Inco saat ini ya teman-teman ya. Tapi supportnya saya kira ini ya di level terdekat ya yang mau spek buy boleh nih nunggu di MA nah 20-nya ya yaitu 5.575 5.575 5.575 ini support yang paling dekat sedangkan support selanjutnya yaitu 5.550 itu di MA5-nya ya teman-teman ya yang mau spek buy di area itu cukup menarik nih teman-teman ya secara umum jadi Inco itu tapi kalau dia berada di bawah low-nya ya yaitu 5.350 maka ini hindari dulu Inco karena dia kecenderungan akan kembali downtrend ya teman-teman ya. Jadi untuk Inco saat ini masih menguji ya area supportnya. Ya mudah-mudahan nanti ada penguatan ya teman-teman ya. Nah targetnya di berapa? Target untuk menengahnya 6.000 di sini ya. 6.000 yaitu di MA60 ya. Saya kira ini menjadi resisten kuat untuk Inco ya. Ketika dia break ini maka indikasinya dia akan kembali uptrend ya teman-teman ya. Dan resisten selanjutnya yang cukup kuat lagi yaitu di level 6.275 ya. Ini kita ada MA 120. Jadi kesimpulannya untuk Inco jangka pendeknya masih kecenderungan akan menguat ya, menguat terbatas. Tapi untuk jangka panjangnya masih downtrend nih. Gitu Pak Agni untuk review dari BNI maupun Inco-nya ya. Baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Agni. Mungkin ada tanggapan dari Pak Agni bisa kita tunggu dari di kolom chat ya. Kalau misalkan Sobat Breeder ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin request gitu ya untuk saham-saham apa aja nih yang boleh di view.
nanti dibantu oleh Kang Toto untuk dilihat, dianalisa berdasarkan moving average seperti itu. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan lagi, Sobat Breeder, informasi bagi Sobat Breeder yang ingin melakukan analisa teknikal gitu ya, menggunakan moving average, pastikan bahwa Sobat Breeder sudah memiliki aplikasi Bright. Bisa download di Play Store ataupun di App Store di smartphone-nya masing-masing, registrasi dan tanpa dikenakan biaya apapun. Kemudian tidak hanya itu, Sobat Readers juga bisa menikmati dan mengikuti rangkaian webinar dan edukasi ya yang diselenggarakan oleh BRI dan Reksa Sekuritas. Yang belum sempat daftar, silahkan daftar lebih dahulu. Nanti linknya akan saya drop di kolom chat. Dan Sobat Breeder juga harus berhati-hati dan waspada juga nih dengan sosial media atau fake account yang ada di sosial media yang mengatasnamakan BRI dan Reksa Sekuritas. Pastikan Sobat Breeder memfollow dan mengikuti akun yang official ya. Biasanya ada centang biru atau centang hijaunya yang sudah terverifikasi. Kemudian mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan di kolom chat nih Kang Toto. Terima kasih dari Pak Agni. Boleh satu lagi mungkin untuk saham dari sektor perbankan juga nih Kang Toto, yaitu saham Bank Mandiri. Oke, terima kasih juga Pak Agni, semoga ngebantu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada Bank Mandiri ya. Nah, ini Bank Mandiri juga sama ya. Saat ini saya lihat sih vektor banking masih melemah ya. Ada Big Bang-nya Mandiri, BNI, dan BCA ini mengalami pelemahan. Sedangkan untuk BRI ini hijau ya. Hijau juga tipis 50 poin. Artinya emang sektor banking, khususnya banking blue chip ya, atau Big Bang, ini masih kecenderungan tekanan ya, tekanan jual yang cukup tinggi. Nah, terlihat dari di sini ada Mandiri ya. Bank Mandiri juga sama nih. Dia udah di bawah ya moving average 5 dan 20. Dan saat ini dia konfirmasi break ya. Break kalau dia closingnya masih di bawah 5.925 itu indikasi bahwa Bank Mandiri ini masuknya udah masuk kategorinya downtrend ya dalam jangka panjang dalam hal ini seperti itu. Jadi saya kira ini waktunya untuk take profit dulu yang sudah punya ya. Tapi ini bisa break close bisa ya. Nah, artinya kalau mau konfirmasi ya tunggu candle selanjutnya. Besok apakah dia lanjut turun masih di bawah MA 60 atau balik lagi ke atas. Karena ini bisa jadi break pulse bisa ya. Nah, tapi intinya secara teknikal jangka pendek ya kita ikuti aja dulu. Kalau rekomendasinya untuk sell saat ini ya kita disiplin untuk jual dulu ya. Nah, kapan masuknya? Kapan masuknya? Tunggu support selanjutnya ya. Dia di Bandiri itu support selanjutnya yaitu di 5.550. 5.550 ini titik support kuat yaitu MA 120 gitu. Atau yang mau nunggu naik boleh nunggu dia break mungkin di MA 20 dan MA 5 ya, yaitu di level 6.050 ya. 6.050 atau 6.025 ini menjadi titik di mana resisten kuat untuk Bank Mandiri gitu. Jadi yang mau masuk tunggu break up ataupun nunggu support terserah ya. Sesuaikan dengan strategi teman-teman semua gitu. Tadi untuk break up-nya nunggu di 6.025, sedangkan untuk support mungkin tunggu di 5.550. Itu Pak Agni ya untuk Bank Mandirinya. Saya kembalikan ke Pak Intan. Oke, menarik nih menggunakan MA kita bisa melakukan analisa teknikal ya Kang Toto. Ya, Ada request lagi dari Pak Adrian untuk saham BBCA Kang Toto. Wah, BBCA nih. oke ya. Kayaknya Big Bang nih lagi cukup masif juga nih. Oke, untuk BCA hampir sama ya teman-teman ya. Apalagi ini BCA nih.
udah di bawah semua nih teman-teman ya. Udah ini MA 60-nya juga cukup di atas ya, di 9.150. Untuk MA 120-nya juga di level 9.100 ya teman-teman ya. Nah, untuk MA 60-nya ini lebih atas lagi ya, malah 1.150. MA 20-nya ini 9.025, sedangkan MA 5-nya ini di level 9.000. Dan saat ini harganya adalah 8.875. Jadi semua lagi di bawah. Dan ini ada pola double bottom ya teman-teman ya. Kayak huruf M nih teman-teman ya. Ini kalau kita garis kayak huruf M nih. Ya ini M ya kayak gini ya teman-teman ya. Terus kita garis lagi teman-teman. Ya. Ya ini huruf M ya teman-teman ya. Nah ini pola double bottom. Nah ini kalau dia ngebreak ya. Apalagi besok dia di bawah di sini harga terendahnya 8.825 ya. Ketika dia ngebreak ini, nah ini indikasi dia akan kembali downtrend nih untuk BCA-nya. Jadi saran saya yang sudah punya BCA, yang udah cuan bisa lepas dulu ya. Bisa lepas dulu, nanti tunggu apa dia kembali uptrend. Ataupun yang mau cicil buy juga spekulasi sebetulnya ya saat ini ya spekulasi. Ya, teman-teman kalau mau investasi ini kan jenis kapal induk ya. Artinya saham-saham Big Bang ini buat jangka panjang. Nah, kalau koreksi seperti ini cicil buy boleh, boleh, tapi jangan 100% ya. Lebih baik mungkin 10% dulu. Nanti ketika turun lagi masuk lagi 10%. Artinya kita dollar average cost-nya kita cicil buy gitu seperti itu. Boleh kalau yang mau masuk karena ini investasi jangka panjang ya untuk saham-saham banking seperti ini. Itu cicil buy saja. Nah, tapi kalau yang buat trading, saya hirap ini harus dihindari ya, karena risiko tinggi nih ketika dia akan kembali turun nih teman-teman. Ya, apalagi dia ada gap up yang belum tertutup ya di sini ya di 8.500. Ini gap up yang terjadi di bulan Maret ya 2021, 2023 nih. 21 Maret ini ada gap up. Nah, ini indikasi dia akan ke sana ya, teman-teman ya. Jadi untuk BCA kesimpulannya tadi ya, yang mau investasi jangka panjang boleh cicil buy atau tapi untuk yang trading saya kira hindari dulu. Gitu Pak Andre. Oke, itu tadi Pak Adrian Sugih, Kang Toto yang Oh iya Pak Adrian menyampaikan. Sugih. Mari. Iya, momentum ya Kang Toto kalau saham Big Bang, BCA Ya turun, dan betul. Mm-mm. ada koreksi sehat, kita bisa cicil buy ya untuk yang memang untuk Mm-mm. mau jangka panjang seperti itu. Terima kasih nih Kang Toto. Oke, mungkin ini saya cek lagi kolom chat, masih ada pertanyaan yang masuk. Apakah ada yang terlewat? Sudah clear sepertinya tadi untuk saham BCA menjadi pertanyaan terakhir nih untuk sore kali ini. Sebelum menutup webinar, saya ucapkan terima kasih nih Kang Toto hari ini udah sharing materi terkait moving average dan juga pastinya terima kasih juga kepada Sobat Breeder dan Insan Bulian yang sudah mengikuti EduFest sore kali ini ya. Sebagai penutup, mungkin saya mau ada closing statement dari Kang Toto? Cukup ya Mbak Intan ya, karena cukup jelas saya kira. Siap. Itu ya cukup jelas. Mungkin terima kasih sekali lagi untuk webinar sore kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Happy trading, happy investing, dan selamat menjalankan aktivitas kembali untuk Sobat Breeders. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan, Sobat Trader semua ya. Iya, terima kasih. Izin and leave Bapak Ibu.